Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube pribadi saya. Di video kali kita masih melanjutkan dari pembahasan kita tentang materi PHP. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang penggunaan function ya, atau fungsi di PHP untuk mengeksekusi atau menjalankan suatu perintah tertentu ya yang spesifik. Itulah fungsinya sebuah function. Nah, saat ini di video kali ini adalah video tambahan. Ada beberapa item tambahan terkait function. Misalkan seperti terkait bagaimana penulisan um, variabel dalam suatu fungsi. Terus gimana pengaruhnya penggunaan simbol-simbol tanda baca yang ternyata pada saat dieksekusi dimasukkan dalam suatu variabel itu malah jadi menimbulkan error gitu ya di program. Padahal secara penulisan itu sudah sesuai. Cuman dikarenakan ada simbol tertentu yang dimasukkan dalam suatu data dan kita tidak mengerti cara menghandle bagaimana, maka itu akan dianggap sebagai error program di PHP. Oke. Oke, kita akan mulai, misalkan saya akan bikin satu file baru ya, satu file PHP baru, misalkan di sini index apa ya, index string misalkan ya, seperti ini. Oke, lalu saya buka PHP saya. Oke, kita sudah save ya. Nah, di beberapa video sebelumnya kita sudah pernah bahas untuk kita itu bisa cek tipe data suatu variabel itu bisa menggunakan function bawaan dari PHP namanya vardam ya. Mungkin teman-teman ingat vardam ya, penulisan seperti ini var underscore dam dump. Kalau kita kasih kurung buka dan tutup, misalkan di sini kita kasih suatu kalimat namanya selamat pagi misalkan. Seperti ini, lalu kita kasih titik koma ya. Terus kalau misalkan kita jalankan di browser, saya coba panggil localhost / belajar PHP. Masuk ke index string. Nah, dia kan langsung mendeteksi ya bahwa selamat pagi ini tipe datanya adalah string dengan jumlah karakternya 12. Ya, di sini spasi itu dihitung sebagai satu karakter atau satu value gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ubah ini menjadi angka, misalkan ya, segini 100 misalkan. Kita coba refresh. Dia akan terdeteksi sebagai integer. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita kasih petik di depan 100 tersebut? Oke ya. Seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, dianggapnya string. Oke. Aturan yang pertama, kalau teman-teman mau menganggap angka ini adalah sebuah integer, maka jangan menggunakan kutip petik seperti ini ya. Tapi cukup tidak menggunakan simbol apapun, langsung masukin number-nya. Kalau misalkan seperti ini, dia akan mendeteksi sebagai integer atau number. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan penulisan kalimat itu tidak menggunakan petik 2? Kan biasanya kita menggunakan petik 2. Nah, sekarang kita misalkan pakai petik 1 di atas. Seperti ini. Oke. Refresh. Masih aman ya. Jadi artinya untuk penulisan string, sebetulnya teman-teman bisa pilih mau menggunakan petik 2 atau menggunakan petik 1. Ya, jadi itu masih sama oleh PHP dianggapnya adalah sebuah data string. Oke. Itu yang pertama terkait vardam. Nah, sekarang masih tentang masalah petik ya, tanda petik. Misalkan saya mau mencetak suatu paragraf gitu ya. Mencetak suatu paragraf, saya mintakan di echo ya. Bagaimana kalau misalkan saya mau mencetak suatu kalimat yang dimana kalimat itu tuh memerlukan tanda petik, gitu ya. Nah, sedangkan di sini saya untuk menjalankan perintah echo pun juga memerlukan tanda petik, ya. Nah, misalkan contohnya begini. Ini biasanya saya temui di kalimat-kalimat di bahasa Inggris biasanya ya. Kayak misalkan contohnya apa ya? Misalnya I'll be back gitu ya. Nah, I'll be back penulisannya seperti ini. Be back after
Misalkan after 10 minutes gitu ya. Oke, seperti ininya. Nah, misalkan ini contohnya kan I will be back sebetulnya, tapi kan kita bisa singkat tuh penulisannya dengan menggunakan double L, terus kita pakai tanda petik. Nah, di sini. Nah, di sini saya sebetulnya memerlukan tanda petik ini di dalam kalimat satu rangkaian ini. Tapi di sini saya separator atau untuk menjalankan echo-nya pun juga saya menggunakan tanda petik yang sama. Sehingga di sini kalau teman-teman cek malah munculnya jadi 3 tanda petik ya. Dan yang dianggap sebagai kalimat di sini yang PHP beri warna merah ini ya. Nah, ininya malah dia tidak mengetahui itu tipe apa gitu ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini ya, kita coba jalankan dulu deh di browser. Nah, ini malah dianggap error ya, teman-teman ya. Coba jalankan. Nah, ini ada error ya. Syntax error unexpected LL. Nah, ini kenapa terjadi? Karena di tengah kalimat ini ada menggunakan tanda petik juga. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ubah menjadi tanda petik 2 gitu ya, misalkan. Kita coba. Nah, ini bisa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan petik 2 dan ininya menggunakan tanda petik 1 di tengah-tengah, dia bisa dieksekusi. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan tanda simbol yang sama yang digunakan oleh echo juga ada di dalam item data string, dia akan error kembali. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana kalau misalkan kita memang harus menggunakan simbol yang sama gitu ya. Nah, misalkan saya di sini menggunakan petik 1 dan saya juga di sini menggunakan petik 1. Dan di tengah-tengahnya ternyata saya memerlukan juga nih petik 1 ini karena ada dalam satu rangkaian kalimat. Nah, caranya di kalimat atau di sebelum simbol tanda tersebut kita kasih simbol backslash, teman-teman. Seperti ini. Ya. Nah, kita kasih simbol backslash. Simbol backslash ini menandakan bahwa simbol setelah backslash itu adalah dianggapnya simbol yang memang dibutuhkan untuk string tersebut. Sehingga jangan dianggap itu sebagai tanda baca dalam program. Ya, maka kalau kita sudah menggunakan backslash seperti ini, kita jalankan, nah dia nggak error. Dia bisa dieksekusi karena menganggap ini sebagai tanda baca di kalimat string tersebut. Ya, pun juga sama kalau misalkan kita menggunakan tanda petik 2, ya seperti ini. Terus di sini pun juga misalkan kita pakai petik 2. Nah, kalau misalkan backslash-nya dihapus, ini jadi error. Tapi kalau backslash-nya kita munculkan, dia nggak akan jadi error. Ya. Nah, dan dieksekusi pun bisa dijalankan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan menggunakan simbol baca yang sama seperti yang digunakan di aturan penulisan PHP, maka jangan lupa menambahkan backslash di sebelum penulisan simbol dalam suatu kalimat tersebut. Ya. Oke, itu terkait dengan tanda baca, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini lebih ke isunya adalah tentang kalau misalkan teman-teman membuat suatu variabel. Ya. Misalkan di sini saya mau bikin variabel nama siswa misalkan ya. Nah, di sini misalkan saya kasih value-nya adalah indah misalkan. Ya. Saya akan print data indah ini misalkan ya. Nah, selama ini kan kita penulisannya begini ya. Kalau misalkan kita mau menggabungkan antara kalimat dengan antara string atau kalimat dengan suatu variabel yang memang kita sudah definisikan. Penulisannya kan seperti ini ya. Hai, hai selamat pagi misalkan. Selamat pagi Indah gitu ya. Kita kan biasa pakai titik seperti ini ya. Terus kita panggil nama siswanya. Nah, kita tutup koma, titik koma, kita coba refresh. Nah, seperti ini kan kita biasanya penulisannya dan tidak ada masalah. Nah, sebetulnya kita bisa membuat variasi penulisan yang lain ya. Caranya adalah seperti misalkan variabel ini kita bisa masukkan ke dalam petik 2 ini.
Nah, ini ya. Sorry, variabelnya adalah nama siswa. Oke, ini. Nah, maka ini sebetulnya bisa dieksekusi juga. Kita coba ya. Refresh. Nah, ini saya udah refresh ya dan tidak ada error apapun. Seperti ini. Jadi tidak selalu kita penulisannya harus menggunakan titik dulu baru kita panggil nama variabelnya. Tapi kita juga bisa langsung panggil di sini di dalam petik pembukaan penutup dalam satu rangkaian kalimatnya, kita langsung panggil saja dengan nama variabelnya. Tentu dengan menggunakan simbol dolar seperti ini ya, gitu ya. Sama dengan seperti kita membuat sebuah variabel seperti itu. Oke, nah selanjutnya ya, selanjutnya ini misalkan saya mau mencontohkan aturan penamaan variabel misalnya ya. Saya punya nama variabel misalkan password gitu ya, atau saya singkat menjadi PWD gitu. Nah, password ini saya mau isi datanya berupa string. Nah, di sini value-nya saya mau yang namanya password kan itu biasanya ada simbol-simbol ya, tidak hanya selalu angka dan huruf. Misalkan saya contoh saja namanya password menggunakan ada karakter dolar di sini ya. Misalkan seperti ini. Nah, oke, seperti ini ya. Lalu saya mau echo variabel password itu. Variabel PWD. Ya. Oke, sekarang saya coba eksekusi. Error ya, teman-teman ya. Undefined variable word. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman pakai Visual Studio Code, kalau misalkan ada kode yang memang dianggapnya anomali atau itu si editor ini nganggap ini kodenya aneh, warnanya itu bakal beda. Seperti ini. Warna depannya adalah merah, di akhir tiba-tiba jadi biru. Nah, ini sudah indikasi nih bahwa ada yang salah sama kode kita. Atau biasanya seperti yang tadi dicontohkan sebelumnya, dia kasih garis merah di bawahnya. Nah, itu biasanya menandakan bahwa itu adalah error. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Nah, di sini isunya adalah saya bikin variabel namanya PWD yang dimana isinya itu berupa string. Saya pengennya berupa string, tapi saya mau mengandung simbol dolar. Yang dimana simbol dolar ini digunakan PHP buat membuat suatu variabel, ya. Nah, maka di sini terjadi kesalahan, teman-teman. Ya. Nah, bagaimana cara menanganinya? Cara menanganinya adalah sama seperti di pembahasan sebelumnya tentang menggunakan tanda petik, bahwa di sini kita perlu menambahkan backslash seperti ini. Oke. Kalau kita menekan backslash seperti ini, artinya simbol dolar ini adalah satu kesatuan dari data string. Bukan kita membuat variabel baru. Ya, ini kan seakan-akan kita kalau misalkan tidak menggunakan backslash, seakan-akan di sini tuh kita bikin variabel namanya word, ya, karena diawali dengan tanda dolar, sehingga PHP berpikir, oh ini dia bikin variabel namanya word, gitu. Padahal kita maksudnya nggak begitu. Nah, makanya kita menggunakan backslash sebelum simbol dolar tersebut, ya. Pokoknya teman-teman harus ingat kalau menggunakan simbol tanda baca atau simbol apapun itu yang dimana PHP itu menggunakan simbol yang sama juga, nah itu menggunakan backslash dulu biar bisa dieksekusi dengan baik. Nah, kalau kita udah buat seperti ini, kita akan coba cek di browser kita, ya bisa tereksekusi. Dan tanda dolar ini adalah bagian dari string password atau kalimat password. Seperti itu. Oke. Oke, mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa memahami tentang aturan-aturan penulisan, beberapa aturan penulisan yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi nextnya kalau misalkan bikin program, bikin kode gitu perlu diperhatikan tanda baca, aturannya, simbol-simbol dan sebagainya. Gitu ya. Oke, silakan teman-teman bisa eksplorasi di perangkat teman-teman masing-masing dan lebih banyak
mencari tahu tentang simbol apa saja yang ada di PHP, tanda bacanya apa aja yang digunakan. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk materi kali ini. Sampai berjumpa kembali di video dan materi berikutnya.